salah satu doktrin dari kelompok yang mengatakan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu sesat dan mazhab Syafi'i sekarang berbeda dengan Imam Syafi'i, kan mereka sekarang lagi begitu. Emang umat bisa ditipu, ya? Amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Nabi, sahabat tidak maulidan. Terus aswajah maulidan. Wah, berarti nggak bener nih gitu. Ini logika-logika untuk menjebak orang awam. Wah, nanti kita fokus di sini. Kita coba lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau oleh masyayikh di sana, beliau dipanggil Fadilatul Imam atau Sahibul Fadilah. Ya, Sahibul Fadilah yang mulia Syekh Ali Jum'ah. Yukhaliful mutasyaddidun aghlabal muslimin. Ya. Kelompok ekstrim ini mutasyaddid, kalau diterjemahannya disebut kaum, nah baca sendiri ya. Aghlabal muslimin, mayoritas umat Islam. Nah, ini kalimatnya penting. Mayoritas umat Islam diselisihi oleh siapa? Kelompok mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim ini. Fi farhihim bi dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengenai kebahagiaan kebanyakan umat Islam saat memperingati miladnya Nabi. Apa arti miladnya Nabi? Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nggak perlu mikir kan? Sepakat? Dulu 10 Muharram Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat masuk di Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memperingati 10 Muharram ketika Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, daripada orang Yahudi. Berarti Nabi menghidupkan nggak, memperingati Nabi Musa nggak? Nabi Musa berhasil menghindari Fir'aun. Ini disebut hari Asyura, hari ke-10 yang mana Nabi Musa selamat. Kalau bahasa Melayu berjaya, ya, berjaya menghindari Fir'aun. Kira-kira lebih mulia terbelahnya Laut Merah atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, yang mana Pak? Oke, berarti udah beres ya. An Umar, ya, dari Umar bin Khattab, su'ila yani ay Nabi SAW an shaumil itsnain. Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin, hari Isnin, ya. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Itu hari aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu atau aku dibangkitkan. Berarti hari Senin itu dianggap kelahiran Nabi, juga plus ini hari Nabi diutus resmi jadi Rasul atau resmi jadi Nabi. Lebih gede ini atau selamatnya Nabi Musa Pak? Hari lahirnya Nabi dong, gitu. Jadi sebenarnya kalau paham ini masih perlu diperdebatkan nggak masalah Maulid Nabi? Nggak perlu, ya. Berarti nggak paham aja tuh, ya. Coba. Wa fil hadis isyaratun. Hadis ini kata Syekh Ali Jum'ah, isyarat. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashkur rabbahu ala ni'mati maulidih.
Hadis ini adalah isyarat. Karena ini isyarat, tidak semua ditangkap oleh orang. Hanya orang-orang cerdas yang nangkapnya. Syekh Ali Jum'ah ini orang cerdas. Ulama-ulama yang dia ikuti orang-orang cerdas. Isyarat apa? Nabi Yuna Muhammad SAW yashkur rabbah. Yashkur bihi, yashkur ala ni'mati rabbi. Yashkur ala ni'mati maulidi. Bersyukur terhadap nikmat kelahirannya. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh kecil yang ringan tanpa modal, yaitu puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu maulid Nabi, hari Nabi dibangkitkan, hari Nabi diberi wahyu. 3 dapat langsung perayaannya, ya. Maka dikatakan waqad daraja salafuna salih mundzul qarnir rabi' 'ala al-ihtifal maulidir rasul. Mereka nggak puas, Pak. Ini tasyabuh dengan Nasara, menyerupai Nasrani. Nggak puas, sekarang mereka buat tulisan Maulid Nabi itu menyerupai Syiah Qaramitah. Ya. Dulu ada Syiah Qaramitah atau Fatimiyah, namanya di Mesir. Ya. Awalnya di daerah-daerah baratnya Mesir, terus pindah ke kota yang sekarang disebut Kairo. Di situ mereka buat Jami'atul Azhar. Taib. Jadi benar nggak Maulid Nabi ini diambil dari Qaramitah atau Fatimiyah? Tidak benar. Ahlus Sunnah ngambilnya dari Sultan Al-Muzaffar. Jadi ketika semangat jihad umat Islam turun, maka beliau bernazar untuk menghidupkan, merayakan Maulid Nabi, lalu dibacakan khatam Quran, dibacakan sholawat, khatam hadis, lalu diberi makan orang-orang fuqara masakin, berkumpullah ulama, berkumpullah umara, berkumpullah orang-orang yang ingin berjihad. Setelah itu dibakar niat mereka, dibakar semangat mereka dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi. Makanya orang kalau Maulid Nabi bahasnya tentang sirah Nabi, bukan? Sama. Kenapa kajian sirah Nabi boleh, tapi kajian Maulid Nabi nggak boleh? Nah, ini kurang cerdasnya di situ, ya. Apa kata beliau? Dari abad keempat itu Maulid Nabi itu dihidupkan dengan cara apa? Anwa'il kurbat, dengan macam-macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, it'amit ta'am, ngasih makan, berbagi makanan. Wa tilawatil Quran. Orang kalau maulidan baca Quran kan? Minimal laqad ja'akum, ya. Wa insyadul asy'ar wal madaih fi Rasulillah. Menasyidkan. Nah, ini nasyid itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, ya. Bukan bahasa Raihan. Dulu ingat gak antum Raihan? Dulu waktu kecil saya nggak mengenal, Pak, tradisi di Baan itu saya nggak ngerti. Barzanji aja udah krisis di kampung saya. Udah krisis. Maka kami itu terhiburnya oleh nasyid-nasyid dari Malaysia. Sampai sekarang saya senang dengerin nasyid-nasyid dari Malaysia itu. Raihan, Robbani, Hijaz, ya. Ini bisa mewakili. Di situ kita tahu ada lafaz-lafaz di Barzanji, Syaraful Anam, Diba, ya Nabi salam alaika. Itu kan ada kan? Kalau nggak di situ, saya nggak ngerti, Pak. Kalau ada namanya Barzanji, nggak ngerti kita dulu. Ya. Bagi orang-orang ekstrim ini, pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang kita dendangkan dalam dibaan, ya, apalagi Barzanjian, Simtid Durar, ini dianggap mengkultuskan Nabi dan itu syirik, gitu. Itu sebabnya mereka ini menganggap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebagai orang yang musyrik. Orang paling bertauhid di Mekah itu disebut musyrik oleh mereka. Ada namanya Ibnu Mania. Ibnu Mania apa Ibnu Mania, ya. Ya, dulu kita baca waktu masih 2005 lah kitabnya. Dia hantam itu dan dia mensyirikkan siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya jangan heran anak turunannya di sini begitu, ya.